Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran yang ke-1. Tugasku sehari-hari di rumah. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Perhatikan gambarnya. Ibu memetik sayuran, Ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Itu adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh keluarganya Siti dan Ali. Sekarang kita akan mengenal letak rumah. Nah, mungkin rumah kamu juga memiliki letak sendiri. Itu menghadap kemana? Di samping rumahmu ada rumahnya siapa ya? Di sini di pembelajaran ini ada rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan musola. Jalannya adalah Jalan Ki Hajar Dewantoro. Nah, di situ biasanya dilalui oleh kendaraan seperti angkot dan mobil-mobil yang lainnya. Mungkin kalian rumahnya ada yang sama letaknya seperti Siti, rumahnya di tengah di antara rumah Adi dan Ayu, kemudian di depannya ada musola. Adakah yang sama? Ya, tidak semuanya sama ya, mungkin ada yang sama, ada yang tidak. Perhatikan, kita baca bersama-sama. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan umum dari rumah ke sekolah sebesar Rp1.000. Murah ya, Rp1.000. Nah, coba dari yang kita baca tadi, ini ada seberapa ini? 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Masih ingat tadi? Yang sebelumnya tadi? Yang di sebelah kanan rumah Siti yaitu Adi. Kemudian, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti yaitu Ayu. Di manakah rumah Siti? Rumah Siti yaitu terletak di antara rumah Adi dan Ayu.
Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ongkosnya tadi berapa? Rp1.000. Jika ada pertanyaan seperti ini, ceritanya bacaan yang sudah kalian baca harus disimak biar kalian bisa mengerjakan. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan menghubungkan garis. Nah, kita mencari manakah yang sesuai, manakah yang tidak sesuai. Ya. Coba yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa tadi? Rumah Adi. Kita cari di mana rumah Adi? Kita hubungkan bersama-sama ya. Kemudian di depan rumah Siti terdapat apa tadi? Musola. Kita tarik lagi garisnya. Kemudian rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah siapa? Rumahnya Ayu. Kita tarik lagi. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah siapa? Betul, rumah Siti. Nah, gampang kan? Mudah sekali ya. Kita lanjutkan kembali. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Apakah kalian sama seperti Siti? Suka menyimpan uang? Atau mungkin uangnya habis untuk jajan? Tidak boleh ya. Jika kalian memiliki sisa uang jajan, maka alangkah baiknya uang tersebut kalian simpan, kalian tabung. Buat nanti kalau kalian mau atau ingin membeli barang yang kalian inginkan, harus membeli dengan uang kalian sendiri. Tidak usah meminta sama ayah, sama bunda ya. Selanjutnya kita akan mengenal pecahan nilai uang. Siti tadi suka menyimpan sisa uangnya. Uang Siti itu pecahan uang rupiah seperti yang ada di gambar, bisa sisanya 100 atau 200 atau 500 ataupun 1000. Berapapun sisa uangnya itu harus kita simpan. Nah, kali ini kita akan mengenal pecahan nilai uang. Paling atas sendiri itu ada uang logam. Uang logam senilai 100 rupiah. Maka kita tulis uang 100 rupiah. Ya, ditulis. Jika ada pertanyaan ditulis itu maka diisi dengan angka Rp 100,00. Artinya 100 rupiah. Dibaca itu ditulis dengan huruf. Dibaca 100 rupiah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu 200 rupiah. Maka kita tulis uang 200 rupiah. Ditulis Rp 200 rupiah. Dibaca 200 rupiah. Kemudian 500. Uang 500 rupiah. Ditulis Rp 500 rupiah. Dibaca 500 rupiah. Begitu ya. Jadi jika ada pertanyaan gambar uang logam ditulis titik-titik, maka tidak usah bingung. Kalian tulis menggunakan angka. Dibaca titik-titik, maka kalian langsung tulis saja dengan huruf.
Mengerti ya? Nah, sekarang kita mau membandingkan. Lebih kecil atau lebih besar? Kita perhatikan uang logamnya dulu. Uang logamnya yang pertama yaitu 100 rupiah, maka kita tulis di bawahnya Rp 100 rupiah. Kemudian uang logam satunya yaitu 200 rupiah, maka kita tulis bawahnya Rp 200 rupiah. Nah, antara 100 dan 200, maka 100 itu lebih kecil ya. Ditulis 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Jadi tidak hanya membandingkan tetapi diberi keterangan atau penjelasannya. Seperti yang tertera di contoh di layar ya. Ditulis 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Contoh yang nomor 2 yaitu uang logam 1000 dengan uang logam 500. Maka uang logam 1000 lebih besar dari 500. Di bawah uang logam kita tulis Rp 1000 rupiah. Di bawah 500 kita tulis Rp 500 rupiah. Maka kita tulis penjelasannya 1000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Kita lanjut lagi. Nah, bandingkan pecahan mata uang berikut. Yang tadi sudah dijelaskan, sekarang kalian diminta untuk mempraktekannya ya. 500 maka di bawah ditulis berapa? Rp 500. Ya, itu contoh. Kemudian di bawah lagi kita kasih penjelasannya yaitu 500 rupiah lebih besar atau lebih kecil? Iya betul, lebih besar. Maka di bawahnya itu di bawah kan ada garis lagi 1. Kita tulis 500 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Kemudian yang bawahnya itu 100 titik-titik dan 1000. Maka 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Begitu, mengerti ya? Sekarang kita mau mengurutkan untuk lebih jelas lagi mengenai uang logam, nilai uang. Ada satu contoh lagi yaitu mengurutkan. Kita mau mengurutkan mulai dari yang nilainya terkecil. Kira-kira mana itu? Yang nomor 1 ada uang 500, 100, dan 200. Kita mau mengurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Kira-kira yang mana? 100 dulu, 100 itu paling kecil, berarti 100, habis 100, 200, kemudian 500. Kita tulis di bawahnya, diurutkan ya. 1, ini 2, 1, 2, dan 3. Angka yang paling kecil ditulis angka bawahnya angka 1, diurutkan ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu ada uang logam 200 rupiah, 1000 rupiah, dan 100 rupiah. Kita urutkan lagi, kira-kira mana yang paling kecil? Ya betul, 100 rupiah. Berarti kita di bawah uang logam 100 rupiah kita tulis angka 1. Nah, begitu ya. Gampang kan? Mudah sekali ya. Jadi, kalian kan sudah sering melihat atau mengenal atau menggunakan uang logam. Jadi, kalian lebih paham ya. Selanjutnya, kita
akan mengenal bunyi. Nah, bunyi yang teratur. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Kemudian bunyi ketukan dalam setiap ruas disebut birama, ya. Jadi bunyi yang teratur berulang. Bunyi yang teratur berulang itu seperti kentongan. Kalian tahu kan kentongan tok 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 tok, ya, itu namanya irama. Bunyinya teratur dan berulang-ulang terus. Nah, sedangkan birama yaitu banyak ketukan dalam setiap ruas. Nah, banyak ketukan itu artinya meja satu ketukan, tangan satu ketukan, kentongan satu ketukan. Nah, itu namanya birama, ya. Jadi irama dan birama itu berbeda, ya. Di situ di layar, perhatikan di layar ada pola ketukan birama. Kita praktekkan bersama-sama. Di T kita lihat keterangannya dulu. T itu artinya tepukan tangan, ya. K itu artinya hentakan kaki. Jika ada T, KK itu artinya tepuk tangan, kemudian hentakan kaki 2 kali. Jika ada T, KK sama, berarti tepuk tangan dan hentakan kaki. Ini berulang-ulang, ya. Nanti bisa menjadi irama, ya. TKK itu artinya prok, bruk, bruk, prok, bruk, bruk, prok, bruk, bruk. Nah, jika KTT berarti hentakan kaki dulu, baru tepuk tangan. Bruk, prok, prok, bruk, prok, prok, bruk, prok, prok. Nah, seperti itu contohnya, ya. Nah, nanti kalian bisa praktekkan sendiri. Seperti apa? Bisa kalian membuat inovasi sendiri, atau mungkin tidak pakai tepuk tangan atau hentakan kaki, atau pakai yang lainnya, mungkin pakai apa itu namanya, galon atau pakai bambu, bisa, ya. Nah, ini di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kentongan termasuk juga irama. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Nah, ini di rumah Siti terdapat musola. Lah, di sana itu Siti sering mendengar kentongan, ya. Jadi kentongan, bunyi kentongan itu termasuk bunyi yang teratur berulang. Ayo mencoba, mari kita lihat bersama-sama. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Siapkan 2 batang kayu dan 1 kentongan, atau 1 lagi meja, ya. Coba kalian bisa praktekkan di rumah. Jika tidak ada, juga tidak apa-apa. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama, ya. Beberapa irama dapat digabungkan. Tek tek tung, tek tong, tek, prok prok tuk. Nah, seperti itu, ya. Suara kayu yang dipukulkan, tek tek tong, tek tong tek, prak prak tuk. Nah, seperti itu, ya. Kalian juga nanti bisa mengganti atau memvariasikannya sendiri dengan bisa tepuk tangan, dengan tepuk tangan dan meja. Nah, bisa, ya. Sekarang kita ke tugas, yaitu tugasnya mengerjakan seperti contoh. Di contoh itu ada gambar uang logam, kemudian di sampingnya dikasih keterangan atau penjelasannya.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Kalian mengerjakan seperti contoh itu, soalnya ada 4 berarti ya. Ada uang logam 1000, kemudian 200, 500, dan 100. Uangnya bisa kalian gambar atau dijiplak, atau jika tidak kalian menempel saja, uangnya ditempelkan saja di buku tulis tema uang pecahan uang logam, kemudian di sampingnya ditulis keterangannya ya. Terserah kalian mana yang paling mudah, bisa uang ditempelkan di buku atau kalian jiplak saja. Terserah yang paling mudah menurut kalian yang mana ya. Yang penting jangan lupa ditulis penjelasannya seperti contoh di samping.